Ya, halo semuanya. Selamat siang semuanya. Apa kabar siang hari ini, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sudah makan siang kah? Belum, giliran pas makan siang compak jawabnya. Oke, kami ucapkan selamat datang semuanya di pentas kami di presentasi dan edukasi satwa mamalia. Ya, acara kita buka, ada beberapa ekor satwa yang masih bisa kita lihat di depan kita. Di sana ada seekor katimundi. Tuh. Sedangkan tadi yang ada 3 ekor di belakang saya, apa tadi sobat satwa? Babi. Babi, betul sekali. Ya, bisa dibilang babi mini atau mikropik sobat satwa. Nah, dan sebelum saya menampilkan satwa yang lain, terlebih dahulu saya akan kenalkan sebuah sapaan dari Gembira Lokazu. Apabila nanti saya bilang, halo sobat satwa, yang di sini semua jawabnya adalah au. Begitu. Mari kita mulai. Siap-siap semuanya. Halo sobat satwa. Luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah dulu dong biar kita fresh. Yang tepuk tangan saya doakan semoga selalu sehat, rezekinya banyak. Amin. Angsurane yondang cepet lunas. Amin. Ya. Baik, sekali lagi kami sampaikan kepada sobat satwa selama acara ini berlangsung nanti agar tidak ada yang berdiri di depan tempat duduk dengan maksud biar tidak menghalangi yang ada di belakang. Setuju ya semuanya ya? Terima kasih. Baik. Acara kita akan lanjut dengan menampilkan ada 2 ekor mamalia kecil. Ya, binatangnya hanya sebesar kucing dewasa. Ya, hidup sering tak jauh dari air. Lantas kira-kira apa? Kita bisa fokus yang ada di atas panggung sana bersama saudara Kinara. Oh, itu dia. Boleh disambut tepuk tangan juga untuknya. Halo Mas Kim. Halo juga. Kita semua pastinya banyak yang tahu. Coba binatang apa tuh? Ada yang bilang otter, ada yang jawab berang-berang, ada yang memanggil lingsang. Semuanya benar. Lain daerah itu terkadang beda sebutan. Nama latinnya adalah Onyx-Seneria. Merupakan satwa darat tetapi berang-berang. Kalau di alam liar waktunya sering dihabiskan tak jauh dari air. Ada yang pernah menjumpai berang-berang di alam liar? Ada di sungai, ada di empang, terkadang di sawah-sawah itu. Pasti kita semuanya juga tahu berang-berang kesukaannya apa coba? Makan ikan, betul. Ikannya digoreng apa dibakar? Dibakar, kita yang suka. Iya, jadi berang-berang kesukaannya makan ikan, tapi tidak menjumpai ikan, makan kepiting, udang, katak, ular-ular bisa dimakan. Maka bisa kita akan perhatikan bagaimana ketika berang-berang hidup ada di alam liar. Bagaimana sih ketika mereka sedang mencari makan, caranya seperti apa? Oh, kita fokus berang-berang yang ada di kolam yuk sobat satwa. Mereka akan jadi berang-berang itu kita lihat dia memang tergolong satwa yang pandai berenang. Karena apa? Dia mempunyai kaki-kaki yang berselaput. Kayak kaki apa dia, Dik? Kaki bebek. Bebek bakar atau bebek goreng? Yang belum dimasak. Dia juga mempunyai ekor yang panjang dan berotot. Sehingga apa? Dari ekornya bisa kita perhatikan. Ternyata apa? Bisa digunakan untuk melaju atau menambah kecepatan. Bahkan apa? Bila mana ada di alam liar, berang-berang itu mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 4 meter sobat satwa. Selain itu, dia juga bisa bertahan di dalam air hingga kurang lebih 4 menit. Tuh, luar biasa.
Satwa yang pada umumnya dia beraktivitas waktu malam. Jadi ketika siang, kalau siang seperti ini di alam liar sana, berang-berang itu cenderung waktunya dihabiskan untuk bersembunyi. Biasanya ada di dalam lorong, juga ada di semak-semak dan sekitarnya. Bapak Ibu, selain di pentas ini tadi di Gembira Loka udah menjumpai berang-berang belum coba? Sudah. Ya, ada di zona cakar. Yang belum mungkin yang mau menjumpai silakan menuju ke sana. Karena apa? Berang-berang itu berkoloni. Jadi gerombolan berang-berang kadang bisa melebihi 20 ekor. Jadi lumayan cukup besar gerombolannya. Nah, baik. Kita akan biarkan 2 ekor berang-berang kami. Karena apa? Perawatnya Mas Kinara di sini sekaligus akan menghandle 2 jenis satwa langsung. Untuk itu satwanya akan dipanggil. Hah? Oh, sudah di dalam gua sini ternyata. Apa? Macan? Oh, bukan. Karena macannya sudah ada di tribun banyak sekali. Macan. Bukan macan, terus apa? King Cobra. Wah, ini jangan macem-macem kau, bikin takut yang nonton, oi. Baik, saya minggir. Silakan. Baik, ini dia. Ada seekor satwa, tetapi bukan ular kobra. Bukan. Saya bilang bukan ular. Akan tetapi satwanya kecil, lebih kecil lagi dibandingkan berang-berang. Satwa seperti ini sering dia beraktivitas ada di atas tanah, ada di sawah-sawah biasanya. Banyak yang perso pastinya. Binatang apa coba? Garangan. Pria yang ada di sini. Kelihatan ya kita ya mantan-mantan garangan ini. Ya, jadi betul sekali ini dia. Ada seekor garangan. Ada yang bilang gangrangan. Mongus nama latinnya. Tuh. Satwa seperti ini dia masuk karnivora, yang berarti dia pemakan daging. Kalau di alam liar sana, garangan tuh bisa dibilang satwa yang bisa membantu para petani. Karena apa, Bu? Sering membasmi apa kira-kira? Tikus, betul sekali. Tikus adalah satwa yang dibenci oleh para petani. Ternyata bisa dibunuh oleh garangan. Terkadang sehari itu bisa membunuh hingga berapa ekor tikus, Om? 3-5 ekor tikus. Wow. Garangan itu merupakan satwa yang agresif, dia sangat lincah. Kadang dia berlari dengan sangat cepat. Terkadang apa? Ketika dia dikejar oleh satwa yang lain, dia hanya bersembunyi, ada di lorong, di lubang-lubang tanah dan sekitarnya. Oh, menggambarkan ketika dia sedang meloncat. Meloncat itu dengan maksud menyambar apa? Menyambar burung-burung kecil. Karena selain tikus, burung, ada ular, itu bisa dimakan oleh jenis garangan. Dan selain itu juga dikasih makan apa, Om, di sini, Om? Daging ayam. Karena apa? Kalau di tepi perkampungan terkadang sering dianggap menerkam ayam. Tuh. Berang-berang beraktivitas malam, tapi kalau garangan cenderung siang seperti ini. Siang hari. Sering kita jumpai di tempat terbuka dibandingkan di hutan yang lebat. Saya sapa lagi. Halo Sobat Satwa. Halo. Biar mirip-mirip kayak anak rimba, Bu. Adik-adik baru datang ya. Iya, mohon maaf Bapak Ibu yang merasa putra putrinya berdiri di sini, yang merasa putra putrinya silakan dong ditarik ke belakang atau diajak ke belakang. Ya karena apa? Dari awal sudah saya sampaikan agar tidak ada yang berdiri di depan tempat duduk, tidak terkecuali. Selain itu juga membahayakan kepada anak-anak karena apa? Nanti pagarnya akan digunakan lewat satwa seperti tadi. Kalau tadi binatang apa, Bu, tadi? Katibudi. Yang berikut ini ada ular kobra. Ya. Ya tetap rawat di paling. Iya. Oh iya, juga mohon maaf yang di sana ada kereta, kereta bayi atau kereta apa, mohon untuk digeser sedikit mundur, ya karena nanti akan mengganggu satwanya yang akan lewat di situ. Ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan Mas Kinara akan masuk akan menampilkan jenis satwa dia. Apa yang di sana coba? Beruang, teriak adik-adik, betul sekali. Akan tetapi lebih lengkapnya adalah seekor beruang madu, karena beruang jenisnya cukup banyak.
Dan untuk beruang madu termasuk jenis beruang yang ukurannya paling kecil dibandingkan jenis beruang yang lainnya. Kalau nggak salah ada kurang lebih 8 jenis beruang yang ada di dunia. Tuh. Nah, dan untuk beruang madu memang dia sangat suka madu, maka dikatakan beruang madu. Di alam liar, di hutan, sering dia memanjat pohon untuk mencari sarang lebah. Dia mengambil madu menggunakan lidahnya saja. Nah, dan untuk beruang madu dia termasuk omnivora karena apa? Dia pemakan segalanya. Jenis buah-buahan, jenis daging, dedaunan itu bisa dimakan oleh jenis beruang madu. Tuh. Termasuk satwa yang dijadikan ikon atau maskot ibu kota Bengkulu atau Balikpapan, Sobat Satwa. Ya, di mana untuk beruang madu dewasa itu bisa mempunyai ketinggian 135 cm. Beratnya ya kisaran 60 kg biasanya. Oke, kita tinggalkan ya seekor beruang madu jenis dari Sumatera atau Phylactus malayanus. Kita akan lanjut lagi untuk mengenalkan jenis satwa yang berikutnya. Agak meningkat, artinya binatangnya lebih gede dibandingkan tadi. Daripada penasaran, yuk semuanya fokus lagi di atas panggung sana. Oh, ternyata kecil-kecil. Salah informasi. Ya, permisi. Banyak sekali. Hanya numpang lewat saja. Tapi tenang, dia akan balik lagi kok. Tuh. Ayo dihitung sama-sama berapa ekorkah yang balik itu adik-adik? Ada 3 kalau enggak 4. 3 ya? Tuh. Pasti kita semuanya juga tahu adik-adik. Ayo binatang apa tadi namanya? Ada yang jawab hamster, banyak yang jawab marmut. Yang benar adalah marmut. Ya, biasanya kalau hamster itu tubuhnya atau postur tubuhnya itu lebih kecil dibandingkan marmut. Adakah mungkin adik-adik yang pelihara marmut di rumah? Kasih makan apa biasanya? Wortel, apalagi kangkung. Yang pasti apa? Marmut termasuk pemakan tumbuhan. Dia masuk herbivora. Kok bakso? Bakso mamut, bukan marmut. Iya, mama muda kalau bakso. Baik, kita tinggalkan marmut-marmut tadi dan kita akan lanjut lagi. Ya, tapi mohon maaf yang mepet pagar silakan mundur. Iya, sekali lagi pagarnya akan digunakan lewat satwa, jadi silakan kami mohon untuk mundur. Oke, diucapkan terima kasih. Selanjutnya, ini Mas Kinara juga akan mengenalkan seekor satwa kesayangannya. Ya, yang situ mundur, yang sini datang. Itulah Indonesia. Oke, ya bersama Mas Kinara sana. Tuh, itu dia. Bersama Mas Kinara seekor satwa. Ya, seperti halnya yang kita saksikan di depan, yang sudah membuka acara di sini, ya, seekor satwa yang dia mempunyai ekor lumayan panjang. Karena apa? Satwa yang kita kenalkan ini, dia bisa mempunyai panjang tubuh lebih dari 1 meter, bisa melebihi 1 meter. Bisa kita perhatikan ketika dia berjalan, ekornya bergerak kanan, bergerak kiri, itu bermaksud untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan. Agar apa? Agar dia tidak terjatuh ketika dia berjalan di atas dahan. Bahkan apa? Ekornya bisa dijadikan untuk sebuah sinyal. Ketika dia sedang marah, was-was, sedih, ekornya terkadang hanya berdiri begitu saja. Dia berjalan terus dan di sana menuju ke Mas Kinara. Iya, nyampe sudah di pojok utara. Lalu akan minta gendong kepada Mas Kinara di sebelah utara sana. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah dong. Nah, di depan sudah saya kenalkan, di depan sudah saya sebutkan. Masih ada ingat nggak binatang apa ini namanya? Apa? Bukan musang, bukan. Kalau musang milik tanah air kita. Iya. Kalau musang orang Jawa sering menyebut apa kira-kira Bapak Ibu? Luwak, betul sekali. Kalau luwak dia sangat suka makan buah-buahan. Juga apa? Biji-bijian. Maka dijadikan merek kopi apa itu, Bu? Kopi luwak. Coba saya tanya, pernahkah minum kopi, Bu? Pernah. Kopi rasanya manis, asin atau pahit?
Pahit. Kenapa kok pahit? Karena manisnya ada di ibu-ibu di sini. Ya, jadi kopinya pahit semua. Nah, jadi kita kenalkan, agak maju dikit Mas Kinara. Kita kenalkan, namanya adalah seekor Katimundi. Sekali lagi, Katimundi adalah jenis Amazon Amerika, Bapak Ibu. Dimana untuk Katimundi merupakan satwa yang dia cepat dia dalam berkembang biak. Karena apa? Masa buntingnya kisaran 11 minggu. Anak yang dilahirkan terkadang bisa mencapai 7 ekor, Bapak Ibu. Cepat dia berkembang biak. Mungkin Sobat Satwa ada yang tertarik mau ya mengembang biakan wah ternak Katimundi. Boleh ya Mas Kinara ya. Nah, ini umurnya berapa Mas Kin? Kurang lebih 5 tahun Bapak Ibu. Dan Katimundinya ya dia pemakan, ada daging, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Cacing itu ya Mas ya, sering dia mencari untuk dimakan juga. Oke, waktunya cukup atau mungkin kita beri kesempatan? Oh iya, saya minta 2 anak yang berani pegang Katimundi, angkat tangan yang oke, 1 maju sini, yang lain tetap. Ya, 1 sudah didapat. Yang di sini 1, oke adik kecil. Ya, sini maju sini sayang. Silakan untuk pegang-pegang satwanya. Ya, daripada penasaran. Tuh, pegang satwanya. Halo Putri. Kau. Panggilnya Pak Trim, saya panggilnya Putri. Iya. Oke, boleh maju sini anak kecil, adik. Iya, kasih kesempatan juga. Yang di sana tetap di sana ya. Oke. Nah, hanya yang saya panggil. Oke. Sekarang gantian Om Kinara yang sebelah utara minta 2-3 orang saja yang kita dapat kesempatan. Oke. Yang lain tetap ya. Ini 1, 2, 3 sudah. Oke. Daripada penasaran, jadi kita memberi kesempatan kepada adik-adik anak-anak. Tuh. Yang belum mendapat. Sekali lagi, luar biasa. Ada seekor satwa. Tuh. Wih. Memang satwa seperti ini dijuluki satwa yang pandai dia bergelantungan. Jadi dia juga memperlihatkan ketika dia di hutan, ketika dia di habitatnya, mungkin tak jauh beda yang kita perhatikan di pentas ini atau kita saksikan. Salah satunya, sering dia mematahkan daun-daun, sering dia mematahkan ranting-ranting yang ada di sekitarnya. Tuh, di sana seekor satwa. Tuh, dia akan memperlihatkan juga bagaimana ketika dia akan berjalan melewati rintangan yang kita siapkan di depan kita. Woi, iya, bisa dilakukan. Oh, pelan-pelan. Oi. Oh. Ya, bawa sini aja, Om. Oke. Nih, udah disiapkan oleh Om Arjen. Silakan nanti dilanjutkan bermain-main di sana ya. Oke. Tuh. Bisa kita lihat ya, terkadang dia menggelantungkan badannya seperti ini ketika dia akan berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Bahkan apa, jarak 4 meter itu bisa dilakukan oleh jenis satwa seperti ini. Akhirnya nyampe sudah di depan kita. Biar mereka senang, saya minta tepuk tangan yang meriah dulu. Saya tanya, ayo yang ini binatang apa adik-adik kecil? Ada yang jawab monyet, tapi banyak yang jawab orangutan. Yang bener orangutan apa monyet? Orangutan, betul sekali. Ada yang bisa membedakan antara monyet dan orangutan? Kalau orangutan termasuk kera besar tidak berekor, tapi kalau monyet dia kera punya ekor. Kita kenalkan, tempatnya adalah orangutan jenis Kalimantan, Pungu pygmaeus. Jenis kelaminnya yang betina. Oleh Om Arjo, ini orangutan diberi nama Desi. Ada yang namanya Desi. Kebetulan hanya sama. Lengkapnya adalah Desi Ratna Susi. Panggilannya Desi. Senang sekali dia bermain-main.
Jadi untuk orangutan sekali lagi, waktunya sering dihabiskan ada di atas pohon. Yang berarti kalau orangutan tuh biasanya kesukaannya makan apa adik-adik? Pisang dan lain-lain. Yang pasti apa? Orangutan dia sangat suka makan berbagai macam buah-buahan. Jadi aneka buah-buahan itu adalah makanan favorit, makanan yang sangat disuka oleh orangutan. Tapi bila mana di alam liar tidak menjumpai buah-buahan, biasanya makan dedaunan, terutama daun-daun yang masih muda. Bahkan apa? Biji-bijian, serangga-serangga kecil juga bisa dimakan oleh satwa seperti ini. Nasi goreng, ayam geprek, dia nggak mau. Karena di hutan nggak ada yang jual. Yang makan biasanya perawatnya. Dia bermain-main. Karena apa? Terkadang dia bermainnya menggunakan apa aja bisa dilakukan, termasuk menjumpai dedaunan seperti ini, ranting-ranting apa saja bisa digunakan untuk bermain-main oleh orangutan. Tuh. Sekali lagi, yang kita kenalkan tepatnya adalah orangutan Kalimantan, Pungu pygmaeus. Nah, kita perlu sampaikan kepada Anda, di tanah air kita memang kaya akan satwa. Dari orangutan, kita mempunyai ada 3 jenis Bapak Ibu. Selain orangutan Kalimantan, coba ada yang tahu orangutan jenis dari mana lagi? Jenis dari Pulau Sumatera, Pungu abeli. Satu lagi jenis dari mana coba? Kalimantan, Sumatera, satu lagi mana? Ya, ada yang tahu? Yang tahu, yang bisa jawab dengan benar nanti dapat hadiah. Hadiahnya silakan naik kapal katamaran, naik kereta keliling, karena sudah masuk tiket Anda gratis. Nyantai di situ, lihat-lihat yang di selatan. Atau jangan-jangan ada yang dikenal oleh Desi? Tidak, karena yang lain di situ semua adalah orang-orang kota. Ya, bedanya itu. Kita orang kota, ini orang hutan. Jadi sekali lagi orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, dan satu lagi orangutan jenis dari Tapanuli. 3 jenis Bapak Ibu. Orangutan adalah satwa milik tanah air kita, adalah ikonnya Indonesia, satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Pelestarian Satwa. Karena apa? Orangutan itu di hutan sana, ya bisa dibilang satwa yang sudah terancam punah Bapak Ibu. Mengapa bisa terjadi? Itu salah satunya dikarenakan hutannya yang rusak, dikarenakan tempat tinggalnya. Seringnya terjadi kebakaran hutan, banyak orang-orang yang sering menebang pohon dengan cara ilegal. Itulah salah satu faktor hilangnya tempat tinggal orang hutan. Maka Gembira Lekazoo mempunyai komitmen selalu berusaha untuk mengembangbiakkan baik itu tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada Bapak Ibu. Jadi Sobat Satwa, Bapak Ibu yang di sini yang mendukung kami untuk melestarikan satwa, atau mungkin karena senang menyaksikan acara ini, boleh Bapak Ibu mengisi kotak tip ala kadarnya yang ada di depan Anda duduk. Tentu saja diucapkan banyak terima kasih. Tuh, lucu sekali. Dia sering berdiri, sengaja tubuhnya dirobohkan, sering dilakukan oleh orangutan. Dan untuk orangutan jenis Kalimantan, pada umumnya postur tubuhnya lebih gede dibandingkan jenis Sumatera. Orangutan Kalimantan jantan dewasa bisa mempunyai ketinggian 140 cm. Beratnya bisa melebihi 100 kg. Tapi ini betina Kalimantan. Beratnya berapa Om? 58 kilo. Umurnya berapa Om? 33 tahun. Saya ingat, karena ini masih pantaran sama Om Arce. Bukannya seumuran? Oh, lebih tua, Oh, lebih muda Om Arce. Emang berapa kamu umur, Bro? Baru 25 tahun. Kira-kira percaya enggak? Tidak, karena yang bener itu 52. Cuman dibalik saja. Sering main ke Hongkong, bolak-balik apa? Percaya Mas ya? Libur. Saudara-saudara semuanya, ya kita akan perhatikan bagaimana ketika orangutan mengupas kelapa. Tuh,
seperti itu. Saya pesen adik-adik, jangan ada yang meniru Desi karena cukup berbahaya. Hanya orangutan yang bisa melakukan. Awang pelatihnya sendiri kemarin nyoba gagal kok. Giginya patah berapa tuh? Patah 2. Tuh, maka adik-adik ya, jangan ada yang meniru. Tapi kalau orangutan, giginya kuat, rahangnya demikian, tenaganya apalagi. Hanya hitungan menit saja ketika dia mengupas kelapa. Tuh, airnya sudah diminum. Seger, seger, seger. Coba diminum lagi, minum lagi. Seger. Boleh dikasih tepuk tangan kembali untuk Desi. Tuh. Jadi apa yang kita saksikan mungkin tak jauh beda bila mana orangutan itu sedang hidup ada di alam liar, Bapak Ibu. Nah, orangutan termasuk kera besar yang tidak berekor. Adik-adik ada yang tahu nggak? Selain orangutan, kera besar yang lain apa aja kira-kira? Gorila. Kok Mbah? Simpanse. Nah, itu termasuk kera besar. Adik-adik coba orangutan tuh mempunyai kaki berapa? 2, pinter-pinter. Tangannya juga ada 2. Diperhatikan lengannya. Masing-masing lengan jarinya ada berapa tuh? Ada 5 juga. Tuh, pinter-pinter ini. Satu lagi, boleh saya tanya? Kalau ada yang bisa jawab, hadiahnya 100.000. Udah saya siapkan. Coba tambahin berapa Om? Jadi berapa? 300.000 langsung cash rangkongko. Dihitungkah bulunya orangutan ada berapa? Pedot. Iya. Ya. Jadi sobat satwa semuanya, sekali lagi orangutan ya sering beraktivitas di atas pohon, makanan yang disuka buah-buahan, dan dia beraktivitas waktu siang seperti ini dibandingkan malam. Nah, pertanyaan lagi, nanti yang bisa menjawab hadiahnya apa Om? Voucher menginap gratis. Masa buntingnya orangutan berapa bulan Bapak Ibu? Masa buntingnya, ayo, hadiahnya voucher nginap gratis, nanti nginapnya di kandang macan. Ya, jadi masa buntingnya kurang lebih 8-9 bulan. Anaknya yang dilahirkan itu biasanya hanya 1 ekor. Lalu anaknya akan disusui hingga umur 7 tahun kurang lebih. Setelah itu akan ditinggalkan agar bisa hidup mandiri. Yang di sini kira-kira ada nggak yang pengen foto sama Desi? Oh, saya. Banyak adik-adik ini penggemarnya. Nah, sekarang ibu-ibu yang mau foto dengan saya. Nggak ada. Tarik lagi, ya nggak apa-apa. Oke, Om Arcel, misalnya ada sobat satwa yang mau foto sama Desi, nggak bahaya tak? Tidak. Kalau nggak percaya, kita akan lihat adegan yang berikut antara Desi dan Om Arcel. Desi gandeng Om Arcel, cium. Karena apa? Karena Desi sayang sama Pak Arcel. Karena apa lagi? Karena Desi paham kalau Pak Arcel jarang disayang istri. Rumahnya jauh, kalau pulang 4 atau 5 bulan sekali. Mana itu rumahmu? Bukit Tinggi. Ada yang perso Bukit Tinggi mana? Sumatera. Ya, tapi mohon maaf yang benar ya itu tadi Gunung Kidul ya Pak Arcel. Bukit Tingginya Gunung Kidul alias Bukit Bintang. Yang pengen foto sama Desi boleh disiapkan kamera Anda sendiri.